14 ya, tetap di sini. Kemudian 14 ke 10 karena ya ingat lagi di sini yang muncul cuma 3, 7 dan 4 gitu. Jadi nggak perlu dihiraukan sebenarnya yang tidak muncul yang tidak berhubungan dengan 3, 7 dan 4 gitu ya. Kemudian 10 ke 11 ya. 11 ke 5, 5 ke 5 ke 4, 4 ke 3, berarti 5 ke 3 ya. 3 ke 15, 15 ke 12. Oh, tetap 15 ya. Terus? Ya, terus 15 ke 12. 15 ke 12, 12 ke 12 lagi. Berarti ini adalah 15. Terus? 12 ke 2, 2 ke 2 lagi. Berarti ini adalah tetap 2 ya. 2 ke 3, 3 ke 7. Berarti 2 ke 7 ya. Kemudian 7 ke 9, 9 ke 9. Berarti ini tetap 9. 9 ke 13, 13 ke 13. Berarti tetap 13. Terus 13 ke 16, 16 ke 16. Oke, 16 ke 16 ya. 8 ke 1, 16 ke 8, 8 ke 1. 8. Terus 8 ya berarti ya. Sudah tutup. Terus 8 ke 1. pas ya, ternyata sama dengan sigma. Ini ke 8, 8 ke. Oke ya, ternyata untuk dari satu konfigurasi ke konfigurasi yang lain itu hanya tinggal kita komposisikan dengan satu permutasi. Oke, dapat ya idenya dari sini? Ya, dapat ya idenya dari sini. Oke, berarti kita coba kembali ke permasalahan kita yang mula-mula tadi ya. 14 sama 15. Yang tadi 14 dan 15 itu kan seperti ini gitu ya. Ya. Ini harus kita ubah ke dalam identitas gitu ya. Berarti kita hanya tinggal mencari M ini ya, sedemikian sehingga ya ini harus menjadi suatu identitas gitu ya, bisa atau tidak. Tapi M-nya dengan ketentuan yang seperti tadi tidak hanya asal permutasi gitu ya. Kita lihat teorema yang di bawahnya tuh kalau diperumum kayak gitu ya. Applying a move M to a configuration C change the configuration of the piece into the product MC gitu ya, where M and C are interpreted as permutation in S16 gitu ya. Jadi ini yang barusan kita lakukan tadi ya. Sekarang it is impossible to pass between 2.1 and 2.2 by sliding the pieces gitu ya. Ini yang tadi 2.1 itu adalah yang identitas gitu ya. Kemudian 2.2 itu adalah yang 14 dan 15 itu ditukar. Kita lihat argumennya. Going from 2.1 to 2.2 and vice versa are equivalent gitu ya. Jadi mau dari identitas ke 14-15 atau 14-15 ke identitas itu adalah equivalent gitu ya, sama saja sebenarnya gitu ya. We focus on 2.1, 2.2 gitu ya. Each basic move of the 15 puzzle involves an exchange of positions between piece 16 the empty space gitu ya, and unactual pieces gitu ya. Jadi sebenarnya kan pergerakan yang saudara lakukan itu kan sebenarnya hanya pertukaran antara satu keping dengan yang nomor 16 kan. Kita kan bikin tadi yang kosong itu kita anggap itu adalah petak dengan nomor 16 gitu ya. Jadi pergerakan baik ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah itu sebenarnya hanyalah pertukaran antara satu petak dengan petak bernomor 16. Oke ya, dari sini ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. If pieces in position I and J are swapped gitu ya, and other pieces stay put gitu ya. Jadi kalau keping pada posisi I dan J itu ditukar gitu ya. Kemudian yang lain tetap gitu ya. That move is described by the permutation IJ kayak tadi ya. Jadi kalau ada keping di posisi ke-13 ditukar dengan ke-6, itu kan diwakili oleh move-nya adalah 13 dengan 6 seperti ini gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan seperti ini. No matter what pieces are positions I and J gitu ya. Nah, the permutation for the configuration 2.1 is the identity yang saya sampaikan tadi ya. Jadi identity itu adalah seperti ini, and
The permutation for the configuration 2.2 is the transposition 14-15 gitu ya, 14-15 gitu ya. So going from 2.1 to 2.2 in the 15 puzzle means that in S16 there are some transposition tau 1 sampai tau R, demikian sehingga yaitu ya C aksen sama dengan tau R, komposisi tau R min 1 sampai tau 2 sampai tau 1 dengan C gitu ya, dimana C nya adalah yang identitas. Paham nggak di sini maksudnya ya? Kayak tadi itu lah, setiap pergerakan itu kan sebenarnya hanya menukar peta saja gitu ya. Berarti setiap pergerakan itu diwakili oleh satu transposisi atau diwakili oleh dengan satu cycle dengan panjang 2. Nah, kita nggak tahu ada berapa banyak pergerakan yang kita butuhkan. Jadi sehingga berarti si 14-15 ini harusnya itu bisa dinyatakan sebagai ini tadi ya, bahwa T, sebut T aja lah ya, TR, TR-1, T2, T1 dengan ini adalah identitas gitu. Ya, jadi untuk menggerakkan dari identitas ke itu. Kenapa ekivalen? Karena transposisi itu kan bisa dibalik gitu loh ya, maksud saya ya. Jadi kalau saudara mula-mula menukar posisi ke ke 16 dengan 15 katakanlah, untuk kembali ya sudah tinggal ditukar kembali gitu kan ya. Makanya dia bilang bahwa mengubah dari 14-15 ke identitas itu sama dengan mengubah dari identitas ke 14-15 ya. Jadi kita punya 14-15 sama dengan seperti ini gitu ya. Karena ini identitas berarti 14-15 itu sama dengan tau R min 1, tau 2 sampai tau 1 ya. Nah, apa yang bisa saudara simpulkan tentang R? Yang kiri permutasi apa? 14-15 atau transposisi itu termasuk permutasi apa? Ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. 14-15 itu permutasi ganjil atau permutasi genap? Permutasi ganjil karena dia hanya ada satu cycle dengan panjang 2 ya. Berarti di sini sebenarnya kita punya kesimpulan bahwa R itu harus ganjil sebenarnya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Because the empty space is in the same location in 2.1 and 2.2 ya, kita lihat baik di 14-15 maupun di identitas itu peta posisi ke-16 itu kan tetap posisinya ya. Iya, kosong. Peta kosongnya kan tetap kan di ujung kanan bawah ya. Baik di yang 14-15 maupun yang di identitasnya gitu ya. Gitu ya. Berarti gitu ya, berarti dari sebanyak move ini gitu, itu kan memanfaatkan peta yang kosong gitu ya. Nah, kalau ganjil bisa nggak kotak kosongnya kembali ke tempat semula? Ya, tidak. Tidak. Bisa nggak? Saudara membuat move gitu ya, terserah move berapa kali pun, tapi si kotak yang kosong posisinya harus kembali lagi di pojok kanan bawah. Tidak bisa. Bisa nggak move-nya ganjil? Tidak. Tidak. Jadi si ini, nah ini ya, jadi nah, ini kan sama-sama berada di sini tuh yang nomor 16 gitu ya. 16-nya tetap di sini gitu. Nah, bisa nggak pergerakannya ganjil? Kontradiksi. Bisa nggak? Ya nggak akan bisa kan? Supaya kembali itu kan artinya kalau saudara kotak kosongnya saudara pindah ke atas 4 kali katakanlah, supaya kembali ya harus dibawakan kembali sebanyak 4 kali juga kan gitu ya. Misalkan kotaknya digerakkan 1 ke atas, 2 ke kiri, supaya kembali Kanan 2. 1 ke bawah, 2 ke kanan. Berarti nggak mungkin ya pergerakannya sepertinya ganjil. Maka ya kontradiksi ya. Padahal kan tadi R-nya harus ganjil. Padahal kan si T1, T2 sampai TR ini adalah menyatakan pergerakan yang kita lakukan.
menurut teori pada permutasi ini harus ganjil. Sementara kalau itu ganjil, si yang kosong tidak akan kembali ke tempat yang semula. Berarti suatu kontradiksi. Jadi puzzle itu nggak bisa diselesaikan. Nah, gitu ya. Jadi apa itu ya? Dia bilang dia because the empty space is the same location gitu ya. After the move described by HTI carried out, the empty space had to move up and down an equal number gitu ya of times as well as right and left an equal number of time gitu ya. Karena kalau ke atas digerakkan 3 kali ya supaya kembali dia harus turun lagi kan 3 kali gitu. Dia digerakkan ke kiri 2 kali supaya kembali ya dia harus kembali digerakkan ke kanan sebanyak 2 kali. Berarti move-nya nggak mungkin ganjil ya. Nah, padahal menurut yang atas move-nya harus ganjil supaya identitas itu bisa kembali ke supaya identitas itu bisa menjadi 14, 15. Nah, jadi terjadi kontradiksi. Jadi tidak mungkin saudara bisa mengubah dari konfigurasi identitas ke yang 14, 15 ataupun sebaliknya. Gitu ya. Jadi puzzle yang ini itu tidak bisa diselesaikan. This is a contradiction, so we are done. Gitu ya. Ya, since the empty space change itu ya, position under HTI gitu ya, the number of transposition on the right side is even. Gitu harusnya. Therefore, the right side is a product of even number of transposition, but the left side has an odd number of transposition, so contradiction. Jadi tidak mungkin. Jadi puzzle ini tidak bisa diselesaikan. Ya, itu salah satu lagi penerapannya kalau kita aplikasikan dalam suatu game. Ya, kalau tertarik ya silakan saja. Masih ada contoh ini ya, contohnya apakah puzzle ini bisa diselesaikan atau tidak gitu ya. Dari bentuk itu ke cycle yang identitas bisa atau tidak. Ternyata ya. Kalau kita lihat itu di 2.7 itu bentuk permutasinya seperti itu. Kalau dibuat ke disjoint cycle itu seperti gitu ya, itu cycle dengan panjang 13 dengan cycle dengan panjang 2. Berarti dia permutasi ganjil ya. Kan yang 13 itu kena, yang 2 cycle yang itu adalah ganjil gitu ya. Kemudian this is a 13 cycle times a 2 cycle, a 13 cycle is even and a 2 cycle is an odd permutation. So overall this move is an odd permutation gitu. Therefore it is impossible to reach 2.7 from 2.1 or conversely to go from 2.7 to 2.1. Kenapa? Argumennya masih sama gitu. Kosongnya ada di sini gitu. Jadi kalau habis melakukan pergerakan supaya kembali ke sana, ya harus sebanyak genap pergerakannya. Ya, jadi puzzle ini tidak bisa kita selesaikan. Ya. Ya, itu topik kita tentang permutasi. Ya, pas setengah 10 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Saya coba.